tes. Dari mulai wawancara dan juga nanti tes CBT online. Adik-adik peserta semua, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu adik-adik di sini pahami mengenai tes KIP. Ya. Jadi KIP itu kalau misalkan adik-adik semua lihat di kartu pendaftaran itu berbeda, ya. Jadi tanggal di dalam kartu pendaftaran itu berbeda dengan apa yang kami informasikan lewat grup WA. Itu memang dikarenakan pendaftar yang mendaftar untuk program KIP itu sangatlah banyak, dan kami itu berencana di awal pembukaan program PMB itu untuk KIP itu dari 8 Juni sampai 6 Agustus, dan ternyata belum sampai 6 Agustus itu sudah banyak sekali gitu ya pendaftar itu. Dan sampai hari ini itu kami masih menerima pendaftaran, dan ini hari terakhir ya, 30 Juni itu sebagai hari terakhir karena sudah terlalu banyak, dan nanti untuk pelaksanaan wawancara dan juga tes CBT-nya takutnya kewalahan gitu. Makanya kami melalui beberapa rapat bersama pimpinan itu menyelenggarakan wawancara dan juga tes CBT secara online, wawancara secara offline ya, secara langsung, dan tes CBT secara online itu dimajukan ya waktunya. Jadi hari Sabtu untuk wawancara secara luring di kampus ya. Anda nanti datang ke kampus hari Sabtu sekarang tanggal 2 Juli. Itu harap sudah ada di kampus, 7:30 itu sudah ada di kampus, berpakaian rapi dan sopan. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa slide ya yang akan menjelaskan mengenai mekanisme wawancara offline. Kemudian nanti hari Senin dan hari Selasa itu Anda bisa melaksanakan tes CBT. Nanti juga saya akan men-share beberapa tapi satu video bagaimana tata cara untuk melaksanakan CBT, sambil nanti juga akan dipandu melalui grup WA, dan juga ada beberapa penjelasan yang akan nanti disampaikan mungkin pas hari Sabtu itu sebelum ke wawancara, itu nanti akan juga ada beberapa penjelasan mengenai tes CBT hari Senin dan juga hari Selasa. Mungkin nanti di dalam diskusi kita sekarang ya, nanti akan ada diskusi, ada sesi tanya jawab ya, meskipun tidak lama ya, mungkin sekitar 30 menitan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ditangkap, karena ini juga Zoom ini di-record, direkam ya. Nanti rekamannya akan kami upload di channel IPTP ya. Anda bisa subscribe di channel YouTube-nya. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai IP itu bisa Anda dapatkan di channel itu. Termasuk bagaimana tata cara pelaksanaan tes CBT gitu ya. Itu ada di IPTP channel. Nah, mungkin itu sebagai sebagai informasi awal saja. Saya akan coba share screen mengenai tata cara pelaksanaan wawancara secara offline nanti hari Sabtu ya. Ya. Oke. Nah, sudah terlihat mungkin. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi di dalam slide ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tata cara atau informasi yang perlu adik-adik peserta KIP ini pahami dari pelaksanaan wawancara secara offline yang akan kita selenggarakan pada hari Sabtu.
Ya, jadi wawancara secara offline dan juga tes CBT. Wawancara itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Ini saya dapat chat dari peserta, salah satu peserta. Itu ada yang ngechat ke saya itu. Katanya, Pak, gimana? Saya lagi sakit, hari Sabtu itu nggak bisa hadir gitu. Itu kami tidak menyelenggarakan wawancara susulan, tetapi nanti bisa ikut di wawancara yang gelombang selanjutnya ya, yang di tanggal 8 Agustus. Jadi begini ya, adik-adik peserta KIP semua. Jadi untuk pendaftaran KIP itu sendiri, itu memang dari tanggal 8 Juni sampai 6 Agustus ya. Itu sesuai dengan yang ada di brosur dan juga informasi awal yang sudah diberikan. Nah, dalam perjalanannya sampai tanggal sekarang 30 Juni itu kami membagi ya peserta itu. Jadi yang daftarnya dari tanggal 8 Juni ya sampai dengan 30 Juni itu tesnya hari Senin, tes CBT-nya, wawancaranya hari Sabtu ya. Wawancaranya hari Sabtu tanggal 2 Juli, tes CBT-nya itu hari Senin dan Selasa tanggal 4 dan juga 5 Juli. Nah, yang daftarnya tanggal 1 Juli sampai tanggal 6 Agustus nanti itu wawancara dan tesnya akan diselenggarakan tanggal 8 Agustus. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik semua ada yang misalkan tidak bisa hadir pada hari Sabtu tanggal 2 Juli, berarti nanti akan bisa ikut wawancara lagi di tanggal 8 Agustus gitu ya. Jadi tidak bisa besoknya wawancara atau tidak bisa 1 minggu setelah itu wawancara, itu enggak bisa, tetapi harus nanti ikutnya tanggal 8 Agustus saja. Ya, jadi kalau misalkan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan mengirimkan dulu link untuk daftar hadir ya. Baik, sebentar. Oke. Oke ya, saya baru saja mengirimkan link daftar hadir. Oke, saya ketik dulu sebentar. Baik, di kolom chat itu sudah ada link daftar hadir yang bisa Anda gunakan untuk mengabsen ya. Oke ya, jadi Anda bisa klik link tersebut, kemudian Anda bisa tulis nama, kemudian ada di sana itu ada nama lengkap, nomor peserta, kemudian alamat ya. Kalau misalkan nomor pesertanya Pak saya nggak tahu, lupa lagi, itu boleh tidak diisi juga nggak apa-apa. Yang penting nama lengkap dan juga alamat gitu ya. Kalau misalkan nomor pesertanya lupa lagi, kalau yang absennya bukan di chat ya, tapi ngabsennya itu di Google Form yang saya share melalui kolom chat ya. Ada link di sana. Mudah-mudahan semua peserta KIP di sini sudah pernah atau mungkin sudah terbiasa dengan pertemuan Zoom ya. Jadi
Jangan sampai ada yang miskomunikasi, disuruh daftar hadirnya melalui link, ini malah nulis di kolom chat lagi ya. Oke, jangan sampai seperti itu. Baik, sambil Anda mengabsen, sambil saya menjelaskan kembali ya. Bagi mahasiswa yang memang para peserta yang tidak tahu atau bingung ini nomor pesertanya apa, kosongkan sajalah. Yang penting nama sama alamat. Nomor peserta itu adalah nomor yang ada di kartu peserta. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa bentuk kartu peserta itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan pelaksanaan wawancara yang akan Anda laksanakan hari Sabtu ya. Pertama adalah peserta datang ke kampus pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu Sabtu 2 Juli jam 7.30 sudah ada di kampus ya. Jadi sudah ada di kampus itu jam 7.30. Ya. Jadi sudah ada di kampus jam 7.30. Sekali lagi, kalau tidak tahu nomor pesertanya, tidak dibawa kartunya, dikosongkan saja nomor pesertanya, langsung diisi nama lengkap dan alamat, terus disubmit. Gitu. Oke ya, udah jelas, nggak perlu banyak nanya lagi. Oke, ya jadi peserta itu datang di kampus itu, sudah ada di kampus itu hari Sabtu jam 7.30. Kemudian yang selanjutnya, peserta menempati ruang aula rektorat IP Garut yang berada di gedung rektorat IP Garut. Ya, jadi peserta itu nanti kalau ke kampus IP Garut, itu langsung menuju gedung rektorat. Ya. Jadi hari Sabtu datang ke sini ke kampus, jangan jalan-jalan di sekitar kampus, ya, nggak usah nyari-nyari tempat yang lain, ya, nggak usah nanya-nanya lagi seperti yang bingung gitu ya. Langsung saja ke gedung rektorat di lantai atas, di lantai kedua, ya, di lantai atas gedung rektorat itu sudah disiapkan kursi, ya, Anda duduk aja di kursi untuk nanti diadakan pengarahan mengenai wawancara dan juga pembukaan, ya, sesi wawancara offline. Kalau misalkan nanti datang ke kampus, nggak tahu gedung rektorat itu yang mana, bisa tanya satpam, mau ke gedung rektorat Pak, gitu. Mau tes KIP wawancara, gitu. Nanti akan ditunjukkan ke gedung rektorat, gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, Pak gimana kalau tidak bisa datang? Nggak bisa datang ke kampus karena sakit, karena ada halangan, karena yang lainnya, boleh nanti wawancaranya tanggal 8 Agustus. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau hadir pada hari Sabtu, berarti wawancaranya dilaksanakan hari Sabtu. Kalau nggak bisa hadir, nggak perlu nanya lagi. Nanti tanggal 8 Agustus wawancaranya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, adik-adik peserta semua itu pada saat wawancara itu wajib berpakaian rapih dan sopan. Bagi pria tidak diperbolehkan menggunakan sandal, ya. Jadi nggak boleh tuh yang laki-laki ataupun bahkan yang perempuan yang nggak boleh datang ke sini pakai sandal ya atau nyeker misalkan ya ke kampus, ya.
Nah, itu kan tidak sopan, tidak menghormati kampus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu kalau misalkan ada yang seperti itu langsung didiskualifikasi. Nggak usah ikut wawancara, nggak usah ikut tes, itu udah langsung tidak lulus kalau yang seperti itu. Jadi pakai sepatu, sepatunya nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa dipakai aja buat sekolah gitu ya. Berpakaian yang rapih dan sopan ya. Iya, ada yang bertanya lewat chat, maaf Pak kalau tesnya tetap tanggal 4-5 Juli. Iya, wawancara 2 Juli, tes CBT 4 dan 5 Juli. Itu 4 dan 5 Juli itu rentang ya, rentang waktu. Nanti kan saya jelaskan nanti. Oke, kembali kepada masalah pakaian ya. Jadi bagi pria tidak diperbolehkan menggunakan sandal dan disarankan menggunakan kemeja ya. Jadi disarankan menggunakan kemeja. Ya, jadi saya sedang menyelenggarakan penerangan ini ya, informasi tentang wawancara. Harap diperhatikan baik-baik dulu yang wawancaranya, yang CBT-nya nanti ya. Kalau mau ngobrolin CBT nanti saya mau jelasin yang wawancara dulu ya. Oke. Oke ya, jadi disarankan untuk menggunakan kemeja ya. Pak, saya nggak punya kemeja. Saya punyanya kaos. Kaosnya yang sopan adalah ya. Nggak boleh yang compang-camping ya. Karena Anda itu mau ke sini itu wawancara, diwawancarai oleh pimpinan IP ya. Diwawancarai oleh pimpinan IP untuk melihat apakah Anda itu layak nggak dapat beasiswa gitu. Kalau pakaiannya compang-camping, pakai sandal, ya, terus tidak rapi, maksudnya itu apa ya? Belum mandi dari rumah gitu ya. Aduh, apanya yang mau diluluskan gitu ya. Jadi harus menghormati kampus dan juga menghargai diri sendiri. Ya. Mau pakai kemeja putih silahkan, mau menggunakan kemeja yang lain juga silahkan. Yang penting rapih dan sopan. Sedangkan bagi perempuan tidak diperbolehkan berpakaian ketat dan disarankan menggunakan kerudung bagi yang beragama Islam. Untuk yang perempuan jangan berpakaian yang terlalu ketat gitu ya. Jangan yang jangan berpakai, kalau yang perempuan itu jangan seperti mau pergi ke mall gitu ya, yang pakaiannya terlalu ketat, menonjolkan hal-hal yang tidak berkenan untuk dilihat ya. Itu harap memposisikan diri sebagai peserta yang akan diwawancarai layak dan tidaknya untuk mendapatkan beasiswa KIP. Ya. Mau sepatunya pentopel silahkan, mau pakai dasi atau tidak juga silahkan. Rambutnya boleh pendek, boleh panjang. Kalau panjang harus rapi, di sisi rapi, jangan dikuncir ya. Harus di sisi rapi. Harus memperlihatkan diri bahwa Anda itu layak untuk mendapatkan beasiswa. Ya, gitu. Jadi nilai kriteria kelulusan itu kan tidak didasarkan hanya dari kemampuan akademis atau hanya dari tes saja, tetapi kan dari performa juga, penampilan ketika Anda nanti diwawancarai, ketika Anda nanti bersikap kepada pewawancara gitu ya, itu kan akan menjadi kriteria penilaian. Ya. Jadi silakan Anda nilai diri Anda sendiri. Bagaimana seharusnya seorang peserta itu dinyatakan layak mendapatkan beasiswa. Bagaimana seorang peserta itu bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi mahasiswa yang baik gitu ya. Jadi harus rapi, sopan gitu kan. Gitu aja. Ya, bagi perempuan yang muslim boleh menggunakan gamis silakan.
Itu mungkin lebih baik ya. Oke, kemudian selanjutnya peserta diwajibkan ada di kolom chat. Izin tanya Pak, untuk perempuan boleh menggunakan celana atau tetap harus pakai rok? Oke, kalau pakai celana jangan terlalu ketat, ya gitu. Pak, kalau sepatunya seperti sandal terus pakai kaos kaki boleh ya. Sepatunya seperti jadi sepatu sandal boleh pakai kaos kaki. Kalau misal agak kesiangan, semisal jam 9 baru nyampe, ya nanti tanggung sendiri ya kalau kesiangan mah ya, tanggung sendiri. Mungkin eh, kalau kesiangan langsung ke gedung rektorat, langsung bertanya ke panitia yang ada di gedung rektorat. Anda itu diwawancarinya itu di mana? Bakal rada sedikit ribet dia kalau misalkan seperti itu, kalau kesiangan itu. Karena Anda kan harus tahu Anda itu diwawancari oleh siapa gitu kan. Tapi kami dari panitia itu akan mencoba men-share daftar pewawancara beserta dengan list nama itu, insya Allah itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu akan kami share. Tapi mungkin waktunya kami belum bisa menentukan apakah pagi, siang, sore atau malam ya. Atau mungkin hari Sabtunya ya. Oke, ini ada yang annotate. Gimana caranya? Ya, disable aja. Oke, ada di kolom chat pakai peci gimana Pak? Silakan kalau pakai peci atau enggak. Pak, saya kan jauh dari Pak Kenjeng, gimana kalau kesiangan berangkatnya? Ya kata saya tanggung sendiri gitu ya. Kalau kesiangan itu kan berarti rada riweuhnya itu harus nyari, harus kan iya apa kesininya itu kan panitia itu kan sudah dipos-poskan. Jadi jangan sampai kesiangan, diusahakan sudah ada di sini hari sebelumnya lah ya. Diusahakan harus sudah hadir 7:30. Bapak wajib pakai masker atau tidak? Bawa masker ya, bawa masker, dipakai maskernya ya. Oke, selanjutnya peserta diwajibkan membawa kartu pendaftaran PMBIP. Nanti akan saya perlihatkan. Atau KTP ya, atau surat keterangan DTKS, bukti pendaftaran di sistem Kemdikbud untuk jalur KIP. Jadi Anda itu nanti besok, bukan besok, hari Sabtu itu Anda harus membawa kartu pendaftaran. Pak, saya kartu pendaftarannya belum dapat, tapi saya sudah didaftarkan oleh teman atau keluarga. Oke, silahkan datang aja ke IPI dan membawa KTP dan surat keterangan DTKS-nya. Pak, saya nggak punya surat keterangan DTKS-nya, nggak apa-apa, bawa KTP saja. Ya, kalau sudah daftar sebelumnya gitu ya, tapi nggak ada kartu pesertanya. Ya. Nah, kemudian mempersiapkan diri dengan sarapan terlebih dahulu dari rumah. Dan kalau ada apa-apa nanti bisa menghubungi nomor WA Center PMBIP apabila terdapat kendala. Nanti akan kami share di grup ya untuk WA Center. Oke. Ini adalah contoh dari kartu peserta pendaftaran PMB. Ini contohnya yang kayak gini. Ya. Jadi kalau Anda mendaftar PMB itu biasanya secara offline ya, datang ke kampus itu dapat yang seperti ini. Tapi kalau misalkan yang secara online juga dapat yang seperti ini, Pak Patur nggak? Ada yang digitalnya, ada yang PDF-nya ya, jadi boleh ya. Jadi nanti diperlihatkan saja yang PDF-nya ya. Kalau misalkan daftarnya secara online ya. Jadi ini adalah contoh dari kartu tanda peserta ya. Pak, gimana kalau yang udah punya kartu KIP-nya? Ya tetap punya kartu KIP juga harus daftar ke sini gitu ya. Harus punya kartu tanda peserta. Ya. Jadi nggak bisa ngandelin kartu itu sebagai
sebagai pelengkap saja kartu KIP itu. Yang paling penting adalah Anda sudah mendaftar di sini, ditunjukkan dengan kartu tanda peserta yang seperti ini. Kemudian, Pak, saya punya surat DTKS tapi belum ditandatangan sama kepala dis. Ya, nggak apa-apa, bawa saja. Saya offline waktu daftar tapi tidak dikasih kartu tersebut, Pak. Ya, nanti daftarnya sama siapa? Ya, itu harus ditanyakan kepada orangnya. Kalau misalkan sudah ada di grup WA, itu berarti sudah ada di sistem, ya, sudah ada di pendaftaran. Nanti akan saya share data mahasiswa beserta pewawancaranya. Nah, itu Anda bisa lihat nanti namanya tercantum tidak di sana, ya, gitu. Baik, yang selanjutnya sambil diperlihatkan saja Pak Fatur untuk chatnya sambil saya jawab langsung. Iya, coba di scroll ke atas dulu Pak Fatur. Ya, Pak, KTP-nya fotokopinya boleh. Pak, bagaimana kalau tidak ada surat DTKS? Nggak apa-apa, asal bawa KTP dan tanda peserta, kartu tanda peserta. Dalam kartu tanda peserta harus pakai foto, Pak, nggak usah ya. Kartu tanda peserta aja. Izin tanya Pak, di kartu pesertanya wajib pakai foto, tidak usah menggunakan foto. Sama Pak, saya juga tidak dikasih Pak. Ya, kalau tidak dikasih berarti nanti dilihat di data yang akan saya share setelah pembagian list pewawancara ya, nanti dilihat namanya ada atau tidak. Kemudian Pak, saya belum terdata tapi lagi diajukan dan Dinsos memberi surat pengantarnya dari bawa saja itu pengantar dari Dinsosnya. Coba ke bawah lagi Pak Patur. Ya, saya daftar online tapi kartu pesertanya tidak bisa diunduh Kak. Dicoba lagi, di-refresh lagi, mungkin jaringannya ya. Pasti bisa ya, kartu peserta itu bisa diunduh. Mungkin jaringannya. Kalau jaringannya itu lemot tidak bisa biasanya ya. Jadi harus jaringannya bagus. Kalau hari ini IP buka sampai jam berapa Pak? Udah ditutup ya. Untuk daftar hari ini udah ditutup. Jadi paling mau daftar besok. Nanti wawancara dan tesnya tanggal 8 Agustus. Pak, maaf kalau belum keluar surat DTKS-nya gimana? Nggak apa-apa. Bawa KTP sama kartu tanda peserta. Pak, kalau nggak bawa surat DTKS gimana? Nggak apa-apa. Pak, KTP saya masih dalam proses pihak desa memberikan nomor resi sebagai pengganti sementara. Bawa itu. Pak, kalau KTP-nya masih domisili gimana? Soalnya belum turun. Nggak apa-apa, bawa aja yang KTP yang adanya. Pak, di KIP sudah terdata DTKS tapi nggak punya surat DTKS-nya kayak gimana? Nggak apa-apa. Di print out aja itu, kalau misalkan nggak bisa di print out, udah bawa KTP sama tanda peserta. Susah masuk daftar hadirnya, jaringan gitu ya. Pak, kartu pesertanya sudah pakai foto, nggak apa-apa. Pak, ini saya mau bawa kartu PMB. Ya silahkan ya kalau misalkan mau ambil kartu PMB mah besok aja lah ya, nggak usah sekarang. Sekarang mah udah tutup sekarang jam 3 juga. Baik, jadi intinya adalah hari Sabtu itu Anda wajib membawa kartu peserta ya, beserta KTP. Kalau misalkan surat keterangan DTKS-nya udah ada, boleh dibawa. Kalau belum ada, nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Kartu PMB-nya belum dapat, nanti ke kampus ambil. Kartu PMB-nya masih dalam proses, nanti lihat dulu di list daftar pewawancara dan juga mahasiswa yang akan diwawancarai, yang akan saya share hari Jumat. Nama kamu ada nggak di sana? Kalau ada berarti ikut wawancara, kalau tidak ada berarti nanti wawancaranya tanggal 8 Agustus. Gitu. Oke, selanjutnya surat keterangan itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ini contohnya. Ya. Pak, gimana format saya yang berbeda? Nggak apa-apa, bawa aja. Pak, gimana saya mah belum ditanda tangan, bawa saja. Pak, gimana saya mah salah nomornya, bawa aja. Yang penting mah bawa aja ya. Kalau misalkan Anda sudah atau dalam proses
DTKS atau dalam proses KIP gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh print out-nya. Kalau misalkan Anda sudah pernah daftar melalui KIP kuliah di sistem Kemdikbud ya. Nah, kalau misalkan udah ada yang seperti ini, bawa aja ini ya, di print out gitu. Pak bawa buku atau cuma bawa persyaratan? Ya bawa persyaratan saja, nggak usah bawa buku, nggak akan ada menulis ya. Kalau minta surat DTKS kemana? Jangan tanya ke saya ya, tanya ke orang lain, ke kecamatan, ke kelurahan ya. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini juga saya akan memberikan penerangan terlebih dahulu mengenai beberapa pimpinan di lingkungan kampus Institut Pendidikan Indonesia. Jadi nanti kan Anda kan hari Sabtu kan ke sini ya. Saya tidak mau ada peserta yang bersikap tidak sopan di kampus, apalagi nanti ketika sedang ada pimpinan di kampus ya. Misalkan ada ketemu di jalan di dalam kampus ini hari Sabtu. Ini Pak Rektor ya, Pak Dr. Nizar Alam Hamdani MMMT MSI. Anda harus tahu bahwa ini adalah Rektor IP ya. Jangan sampai Anda bersikap tidak sopan di kampus IP ketika Anda hari Sabtu itu datang ke sini ya. Jadi saya tidak mau, atau kalau misalkan saya mendapati ada peserta KIP yang tidak sopan di lingkungan kampus Institut Pendidikan Indonesia, maka saya akan langsung coret di daftar peserta KIP ya. Jadi saya informasikan bagi Anda peserta KIP yang nanti datang ke kampus hari Sabtu, mohon dijaga sopan santun, perkataan, attitude-nya ya, sikapnya, terus kemudian pakaiannya ya. Itu harus benar-benar mencerminkan orang yang mau diwawancarai untuk mendapatkan beasiswa. Gitu. Jangan sampai Anda sok-sokan misalkan ya datang ke kampus, gimana kan? Itu kan sudah di luar dari kriteria kelulusan gitu. Jadi ini adalah pimpinan Institut Pendidikan Indonesia Garut, Bapak Dr. Nizar Alam Hamdani MMMT MSI. Beliau adalah Rektor IP Garut dan mungkin beliau hadir di acara pembukaan atau mungkin nanti diwakilkan sama pimpinan yang lain. Untuk yang selanjutnya, ini adalah Bapak Dr. Abdul Hasim MPD. Nah, beliau akan mewawancarai salah satu dari daftar pewawancara yang akan mewawancari pada hari Sabtu, gitu ya. Beliau merupakan Wakil Rektor bidang akademik, inovasi dan juga kerjasama di IP Garut, Bapak Dr. Abdul Hasim MPD, ya. Dan mungkin beliau juga hadir pada saat pembukaan. Yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Endang Dimyati MPD. Beliau merupakan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan juga Treasure Study di IP Garut dan merangkap sekaligus menjadi Ketua PMB IP Garut. Jadi insya Allah beliau bakalan hadir pada saat pembukaan hari Sabtu. Dan biasanya beliau itu paling awal ya datangnya. Jadi biasanya kalau acaranya jam 8, setengah 8 sudah hadir di sini gitu ya. Jadi saya harap para peserta KIP semua bisa menjaga attitude-nya ya, karena Anda nanti akan berhadapan dengan para pimpinan ya. Yang mewawancari Anda itu bukan dosen biasa gitu ya, tapi para pimpinan dari IP Garut yang akan menilai apakah Anda itu layak atau tidak mendapatkan beasiswa KIP gitu ya. Ya, Pak bagaimana, ada pertanyaan Pak, bagaimana jika sudah punya KIP tapi tidak terdata di DTKS? Yang penting Anda daftar ke IP, ada tanda kartu pesertanya, datang aja ke sini gitu. Pindah prodi nggak bisa ya.
saya tegaskan pada saat ini, bagi peserta KIP itu tidak bisa pindah prodi, ya, kecuali mundur dari KIP-nya masuk ke reguler. Udah nggak usah ada lagi bargaining ya, pindah prodi, nggak usah. Oke, untuk pewawancara yang selanjutnya itu Pak Dr. Tetep MPD, beliau Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan juga Sarana Prasarana IP Garut. Ya, beliau akan menjadi pewawancara dan beliau itu Wakil Rektor 2 ya, di IP Garut. KTP-nya wajib ada. Gimana kalau KTP-nya belum ada? KTP-nya belum ada. Wah, rada susah kalau KTP-nya belum ada. Yang penting ada gimana ya? Ya, yang penting ada surat keterangan ya. Dari kalau misalkan KTP-nya nggak punya, bawa aja tanda peserta ya, kartu tanda peserta aja gitu. Kalau nggak lulus KIP, daftar lagi ke reguler, Pak. Wah, ini udah pesimis ya, nggak lulus KIP. Jadi kalau udah pesimis nggak lulus KIP, ya udah nggak usah wawancara itu. Ya, jadi kalau misalkan nanti yang menentukan itu adalah pewawancara ya. Nanti para pimpinan yang akan menentukan, misalkan ini lulus atau tidak, ini direkomendasikan untuk KIP atau tidak. Jadi nanti hasil wawancaranya itu ada yang lulus KIP, ada juga yang tidak lulus KIP tapi direkomendasikan untuk diterima di reguler gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nggak perlu lagi daftar reguler ya. Kalau misalkan sudah daftar KIP tapi nggak lulus gitu. Pak, mohon maaf izin tanya, untuk kuota penerimaan mahasiswa jalur KIP kuliah berapa orang ya? Nggak perlu tahu ya Anda ya. Yang penting Anda itu ikut wawancara, ikut tes CBT tanggal 4 dan 5, itu saja. Masalah kuota, masalah lulus atau tidaknya, itu nggak perlu Anda tahu dari sekarang ya, nanti aja pas pengumumannya. Nanti berapa, ini kalau masalah kuota itu Anda nggak perlu tahu ya. Yang Anda harus lakukan itu adalah datang pada saat wawancara, kemudian nanti mengerjakan tes CBT. Udah itu aja. Dan berdoa, tahajud ya, sholat subuh ke masjid ya, berdoa ya supaya Anda itu lulus. Itu aja. Ya. Nggak perlu nanyain misalkan berapa kuota-kuota dan yang lain sebagainya gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya pewawancara yang lain itu dari fakultas ya. Nah, di sini ada Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra gitu ya. Itu Ibu Dr. Lina Siti Nurwahidah MPD. Beliau juga nanti akan mewawancarai Anda semua di samping pimpinan-pimpinan tadi ya, di samping Warek. Pengumuman lulusnya itu nanti ya akan kami informasikan di grup WA ya. Jadi nanti masih lama untuk pengumuman kelulusannya. Oke. Kalau nanti saya akan coba bahas mengenai apa saja yang akan diwawancarai ya. Yang selanjutnya pewawancara dari FPI SBS itu ada Pak Luki ya, Pak Luki Rahayu Nurjamin MPD selaku Wakil Dekan 1 FPI SBS. Kemudian untuk Wakil Dekan 2-nya Pak Asep Suparman MPD. Nah, jadi ini adalah pejabat dekanat ya dari Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra. Kemudian yang selanjutnya ini dari Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Oke, saya mau jelasin dulu. Jadi kalau yang Fakultas
Ilmu sosial bahasa dan sastra itu merangkap di dalamnya itu ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan IPS, dan pendidikan kewarganegaraan. Kalau misalkan yang FITS ini, pimpinan dekanatnya, yang pertama Ibu Dr. Lida Amalia MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Ia Mariati selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk FITS. Dan yang selanjutnya adalah Pak Cepi Ardiana MP Kim sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Ini adalah dekanat yang nanti akan mewawancarai Anda. Tips dan trik pada saat wawancara. Oke ya. Oke, sebelum ke tips dan triks itu ada izin bertanya, jika semisal tidak lolos apakah bisa daftar kembali di IP? Boleh ya, kalau misalkan nanti KIP-nya tidak lolos itu langsung masuk ke langsung diterima di reguler itu biasanya dan bisa langsung daftar ulang. Kalau misalkan di KIP-nya tidak diterima ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tips dan triksnya untuk wawancara. Oke, ketika wawancara itu akan ada pertanyaan mengenai keluarga, mengenai kesulitan Anda, kenapa memilih jalur KIP, kemudian ada pertanyaan mengenai kepribadian, ya. Nah, nanti akan ada pertanyaan mengenai kepribadian. Nah, di dalam pertanyaan kepribadian ini, Anda akan ditanya beberapa hal ya. Dari mulai kenapa memilih jalur KIP, ya. Kenapa enggak ngambil jalur reguler? Kenapa memilih KIP? Alasan yang realnya itu apa? Misalkan karena kesulitan ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi yang seperti apa yang membuat Anda itu layak untuk ditetapkan menjadi mahasiswa KIP? Dan kemudian apa sih yang akan Anda lakukan ketika misalkan nanti lulus menjadi mahasiswa KIP? Kan mahasiswa KIP itu kan tidak hanya tidak mampu ya, tetapi juga mahasiswa KIP itu harus mempunyai tujuan atau disebutnya itu visi dan misinya menjadi mahasiswa KIP ya. Jadi setelah Anda misalkan dinyatakan lulus KIP itu, Anda itu akan berbuat apa gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk Anda sendiri, untuk keluarga, untuk kampus gitu ya. Kontribusi apa yang akan Anda berikan nantinya. Itu harus jelas. Ya. Jadi itu yang harus Anda bisa definisikan dari diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai Anda menjawabnya juga ngaler ngidul gitu ya. Menjawabnya juga nggak jelas gitu ya. Karena misalkan saya termasuk tidak mampu dan saya kedepannya akan membanggakan keluarga dan akan mengharumkan nama IP. Kan itu kan tidak jelas ya, tidak ada konkretnya. Ya, yang konkretnya itu seperti apa? Kesulitan ekonomi itu yang seperti apa gitu ya? Apakah karena orang tua misalkan tidak mempunyai penghasilan atau memang karena Anda sendiri harus dituntut bekerja misalkan ya untuk membiayai adik-adik atau Anda sendiri ya. Atau mungkin memang tidak mampu itu karena
Anda ingin kuliah tetapi memang tidak mempunyai biaya gitu ya. Jadi kriteria tidak mampu itu kan banyak gitu ya. Jadi harus Anda bisa jelaskan dengan real ya. Memang sebenar-benarnya gitu apa yang terjadi di kehidupan Anda. Jangan gini ya. Anda itu punya motor, Anda punya rumah yang bagus gitu ya. Tapi ngomongnya tidak mampu gitu. Itu kan sudah tidak real ya, sudah mengada-ngada itu. Jadi harus dijelaskan senyatanya kepada pewawancara. Kemudian bentuk kontribusi yang seperti apa yang nanti akan Anda berikan kepada IP ketika Anda dinyatakan lulus gitu ya. Apakah Anda akan belajar dengan bersungguh-sungguh gitu ya. Terus Anda mempunyai tujuan misalkan Anda akan mengembangkan diri Anda dengan ikut organisasi di IP, akan benar-benar bertingkah laku yang baik ya selama di IP dan juga akan benar-benar mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Jangan sampai setelah Anda dinyatakan lulus KIP Anda tidak kuliah nanti. Ya, jangan sampai seperti itu. Sudah dinyatakan lulus KIP tidak kuliah. Ya. Jadi kemana-mana gitu ya. Alasannya, ini prodi yang tidak saya inginkan gitu ya. Karena saya tadinya mau ke prodi A, tapi kata orang tua harus ke prodi B gitu. Nah itu kan, itu sudah nggak benar tuh ya, nggak benar. Jadi kalau misalkan Anda nanti sudah dinyatakan lulus KIP, itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang berat ya. Bahwa Anda itu akan disorot oleh semua orang di kampus IP sebagai mahasiswa penerima KIP atau bidik misi. Maka semua tingkah laku Anda, semua komunikasi yang Anda lakukan dengan dosen, semua hal yang Anda lakukan pada saat perkuliahan itu akan selalu dimonitor. Benar enggak Anda itu jadi mahasiswa KIP? Benar kuliah enggak? Kuliahnya bagus enggak? Komunikasi dengan dosennya baik enggak? Itu. Ya. Jadi itu yang harus Anda jelaskan nantinya. Kemudian pertanyaan yang lain itu seperti pertanyaan keagamaan ya. Kami di IP itu meskipun memang tidak masuk ke dalam visi misi, tetapi itu secara pondasi itu kami memang bagi yang Muslim itu memang harus bisa baca Al-Quran, ya itu. Jadi bagi Anda yang beragama Islam harus bisa baca Al-Quran. Itu nanti akan ada tes untuk membaca Al-Quran nanti. Ya, jadi diharapkan dipersiapkan baik-baik ya. Kalau misalkan, Pak saya tidak bisa membaca Al-Quran, ya nanti kemukakan saja ke pewawancara. Gitu. Pak kalau wawancaranya bulan Agustus tanggal berapa nanti ya itu mah diinformasikan kemudian. Izin tanya Pak untuk wawancara berapa lama nanti ya. Jangan nanya berapa lama, tunjukkan saja hal yang terbaik dari diri Anda. Kalau mau lulus gitu. Suasananya rileks apa tegang Pak? Berbeda-beda ya, ada yang tegang, ada yang rileks ya, tergantung orangnya. Tergantung pewawancaranya. Izin bertanya Pak, wawancara dilakukan antara prodi dan lakukan secara individu. Ada yang dilakukan oleh ketua prodi, ada yang dilakukan oleh pimpinan, ada yang digabung ya, biasanya digabung ya. Jadi antar prodi. Pak tes Al-Qur'annya ditalar enggak itu baca Al-Qur'an ya. Satu orang ya. Wawancaranya itu ada yang satu orang, ada yang dua orang, itu tergantung pewawancaranya nanti. Kemudian pertanyaan yang lain itu mengenai pertanyaan organisasi dan juga prestasi. Jadi apakah Anda itu mempunyai prestasi sebelumnya atau tidak? Anda mempunyai pengalaman organisasi atau tidak? Ya, itu nanti Anda jelaskan se-real mungkin ya, sebenarnya gitu.
Jadi jangan mengada-ngada. Misalkan Anda, wah saya Pak sudah ikut lomba juara 1, tapi kan ketika nanti misalkan konfrontir mana misalkan sertifikatnya Anda nggak bisa nunjukin, kan malu sendiri. Jadi jangan sampai Anda mengada-ngada untuk alasan yang seperti ini. Seadanya saja. Ya. Pada saat wawancara semua persyaratan yang sudah diberikan ke kampus harus dibawa lagi, Pak. Pada saat wawancara itu Anda cukup membawa kartu tanda peserta atau KTP atau surat keterangannya itu. Jadi persyaratan-persyaratan yang lain itu nggak perlu dibawa sebenarnya pas wawancara. Nanti aja pas pemberkasan itu akan ada kalau dinyatakan lulus. Baca Al-Qur'annya dibaca bagaimana bagi perempuan yang sedang haid. Nanti ada pertimbangan lain dari pewawancara kalau misalkan menghadapi mahasiswa yang misalkan tidak bisa karena berhalangan. Prestasi yang dimaksud seperti apa, bukti sertifikat atau apa? Nggak perlu dengan buktinya, cukup dengan penjelasan saja. Kalau nggak ada KTP gimana? Mungkin ada kartu keluarga ya, fotokopi kartu keluarga dibawa. Suket, surat keterangan juga boleh dibawa ya. Kalau nggak ada semuanya berarti kartu tanda pesertanya itu harus ada kalau gitu. Ya. Kemudian ya. Di semua bentuk wawancara itu pasti akan dinilai cara Anda bersikap, berpakaian, dan berkomunikasi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin lulus KIP, Anda harus berpakaian yang baik ya, nggak usah yang glamor, nggak usah yang kelihatan gimana, nggak usah. Yang baik, yang sopan itu kayak gimana? Mungkin Anda sudah mengerti ya. Anda kan sudah lulus SMA ya, masa nggak ngerti yang sopan itu seperti apa? Yang sopan, yang rapi, cara berkomunikasi juga harus yang baik ya. Ya. Kalau misalkan, maaf nih, kalau misalkan Anda sudah suka ngerokok, kalau pas wawancara jangan merokok ya. Gitu. Jadi coba bersikap lebih baik lah ya. Dan juga berkomunikasi ya, berkomunikasi. Mungkin ketika berhadapan dengan pewawancara, Anda berkomunikasinya itu yang baik ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kalau Pak bahasa Sunda saya kasar, pakai bahasa Indonesia kalau gitu ya. Jadi jangan sampai nanti menyinggung pewawancara. Prestasi peringkat kelas bisa Pak, silakan nanti dikemukakan saja ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah berpakaian, bersikap dan berkomunikasi itu menjadi hal yang besar ya pengaruhnya ketika wawancara. Bisa pakai bahasa Sunda kalau misalkan bisa pakai bahasa Sunda, tapi yang sopan ya, yang anu lemes bahasa Sundana, bukan yang kasar. Kalau misalkan nggak bisa lemes, pakai bahasa Indonesia saja. Paskibra termasuk prestasi bukan? Itu akan pengalaman organisasi. Itu dikemukakan saja ketika ada pertanyaan mengenai pengalaman organisasi. Ya, kemudian dari beberapa item-item wawancara yang tadi itu, para pewawancara akan menentukan apakah Anda itu diterima atau tidak. Jadi diterima di jalur KIP atau nanti diterima tidak diterima di jalur KIP tetapi diterima di jalur reguler atau ditolak ya. Jadi opsinya itu ada 3. Diterima di jalur KIP, tidak diterima di jalur KIP tetapi diterima di jalur reguler. Itu artinya Anda harus bayar sendiri ya biaya semesterannya tanpa beasiswa. Kemudian opsi yang ketiga adalah ditolak. Pas ngomong Sunda campur Indo gimana Pak pas menjawab wawancara? Yang penting tidak menyinggung ya. Dan yang penting henteu olo-olo gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah berbicara yang olo-olo gitu ya, nanti ya udah itu mah udah ditolak aja nih.
Gitu ya. Pak, bagaimana jika sudah melakukan semua tes dan dinyatakan lulus, apakah bakal ada survei ke rumah? Mungkin, ya, mungkin itu bisa terjadi. Pak, kalau prestasi tilawah di pesantren bisa nggak? Boleh, silakan dibicarakan, dijelaskan nanti pada saat wawancara. Ya, jadi nanti setelah wawancara itu tidak akan langsung diumumkan, tapi pewawancara akan karena pewawancara itu mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh panitia, nanti akan diceklis diterima di jalur KIP atau tidak diterima jalur KIP tetapi diterima di reguler atau nanti ditolak. Kalau prestasi di kelas boleh, prestasi di kelas juara kelas maksudnya, ya silakan nanti dijelaskan aja, gitu ya. Maaf sebelumnya Pak izin bertanya, jika sudah keterima mahasiswa KIP kuliah dan sudah berjalan 2 semester, tiba-tiba nilainya menurun, apakah KIP kuliahnya hilang dan apakah harus mengganti rugi Pak? Ya, KIP-nya hilang dan harus mengganti rugi. Makanya Anda itu ya harus benar-benar ya kuliah di IP itu. Kuliah pakai jalur KIP dengan menggunakan beasiswa dari pemerintah ya. Ingat ini uangnya bukan dari kampus tapi dari pemerintah. Dengan pelaporan yang ketat, Anda itu harus benar-benar nanti kuliahnya. Kalau misalkan dinyatakan lulus. Harus benar-benar Anda berkuliah, harus datang, harus berkuliah, mengerjakan tugas, berkomunikasi yang baik ya. Jangan sampai misalkan udah KIP kemudian tidak berkuliah, komunikasi jelek ya. Berperilaku jelek ya. Udah aja nanti KIP-nya dicabut dan Anda harus mengganti rugi. Ya, itu sudah konsekuensi itu. Ya. Tidak boleh tidak, itu memang sudah aturannya seperti itu. Jadi makanya harus benar-benar gitu. Berkuliahnya itu harus benar-benar. Ini sebuah tanggung jawab yang berat ya. Anda itu kan mahasiswa KIP, mahasiswa yang menggunakan biaya dari pemerintah. Tanggung jawabnya berat. Makanya Anda harus benar-benar gitu. Harus mengerjakan, harus mengikuti aturan yang diberikan oleh kampus. Itu harus benar-benar harus komitmen dari hati. Ini bukan masalah yang bisa misalkan meminta bantuan siapa itu nggak bisa. Anda sendiri. Anda itu harus mempunyai tanggung jawab, harus tahu resikonya. Ya, resikonya itu nilainya menurun, apalagi jarang kuliah, KIP-nya dicabut, harus mengganti, itu sudah pasti itu. Ya. Jadi jangan macam-macam kalau misalkan nanti sudah lulus gitu ya. Jangan macam-macam gitu. Karena ini sudah berkaitan dengan pemerintah. Pemerintah itu tidak hanya menyisir mahasiswanya, tetapi juga nanti kampusnya. Ya, kampusnya itu nanti akan mendapatkan sanksi kalau terdapat ada mahasiswa yang neko-neko gitu ya ketika dapat KIP. Gitu. Ini makanya kalau nanti Anda dinyatakan lulus, Anda ada pembinaan KIP itu Anda harus ikuti itu. Ya. Karena kalau misalkan Anda tidak ikuti pembinaan tersebut, nanti kan Anda tidak terpantau. Nah, kalau misalkan tidak terpantau itu nantinya akan berakibat buruk. Maaf sebelumnya Pak, minimal IPK berapa ya Pak agar KIP kuliahnya tidak tercabut? Itu kalau nggak salah minimal 3 ya, kalau nggak salah. Tetapi yang penting adalah bukan masalah IPK-nya berapa-berapanya, tetapi perkuliahannya harus diikuti, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena yang namanya berkuliah itu, yang dinilai itu bukan hanya UTS UAS ya, tetapi proses dari awal. Anda kuliah enggak? Itu pertanyaan dosen yang pertama ketika mau memberikan nilai itu. Ini mahasiswa kuliah enggak? Kuliahnya rajin. Nah, itu sudah rada terselamatkan lah ya. Kalau udah rajin, nanti dilihat sudah suka ngerjain tugas enggak gitu ya. Nah, suka ngerjain tugas. Itu enggak bertanya nilai ngerjain tugasnya berapa enggak, tapi pertanyaan dasar dulu, suka ngerjain tugas enggak gitu. Setelah itu
UTS, UAS tidak, ikut UTS dan UAS tidak. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi, baru dilihat apakah nilainya bisa A atau B gitu ya. Itu dari nilai kesemuanya. Pak, kan di kartu peserta tertulis 2 jurusan. Kalau keterima yang nomor 1, apakah bisa pindah ke prodi yang kedua? Tidak bisa. Saya tegaskan di sini, bagi yang peserta KIP tidak bisa pindah jurusan. Kalau mau pindah jurusan, ikut ke reguler, dicabut KIP-nya. Maaf sebelumnya, minimal IPK berapa ya Pak? Oke, udah tadi. Ini bakal ada siaran ulang. Nyaga Pak, maaf kuotanya lemot. Nanti bisa diakses di YouTube ya. YouTube. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes CBT ya. Oke, wawancaranya sudah tes CBT. Saya akan share screen mengenai tes CBT. Share screen. Oke. Nah, jadi Anda di YouTube itu bisa ke channel IPTP ya. IPTP nih. Ini nih, subscribe IPTP nih. Di bawah nih. Ya. Oke. Jadi untuk hari Senin dan Selasa ya. Untuk hari Senin. Bukan untuk hari Senin dan Selasa, tetapi rentang waktunya itu dibuka portalnya untuk tes itu hari Senin dan Selasa. Kalau pengerjaannya itu bisa kurang dari 1 jam ya, karena jumlah soalnya juga nggak terlalu banyak. Nah nanti itu Anda akan dikasih petunjuk ya untuk mengakses pmbcbt.institutpendidikan.ac.id ya. Video ini bisa Anda download atau bisa Anda nonton di kemudian hari ya, di besok hari atau pas hari Seninnya juga ditonton di YouTube ya. Di ini aja, di search aja IPTP, kemudian nanti di dalam IPTP-nya ada video mengenai tata cara penggunaan tes PMB CBT online IP gitu ya. Nah, jadi si URL-nya itu pmbcbt.institutpendidikan.ac.id itu diakses gitu ya, bisa lewat komputer, bisa lewat HP gitu, itu asal ada kuotanya itu bakalan bisa. Kalau misalkan jaringannya lemot itu biasanya suka gangguan ya. Jadi jaringan kembali lagi ya, cari jaringan yang kuat. Nah, ketika masuk ke CBT ini bakalan masuk ke login aplikasi seperti ini. Mungkin kita dengerin dulu ya pemaparan dari video ini supaya nanti jelas untuk CBT. Nanti jangan dulu bertanya, nanti ada sesi untuk pertanyaan setelah pemaparan tentang CBT ya. Oke, share sound juga di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kampus Institut Pendidikan Indonesia bagi calon mahasiswa baru yang akan melaksanakan ujian online pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Nah, ini masih April dulu ya. Jadi kalau nanti itu tanggal 4 dan juga 5 Juli ini video tutorial yang dulu ini. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus kita siapkan untuk melaksanakan ujian online ini. Sekaligus saya akan mensimulasikan pelaksanaan dari ujian online tersebut. Ini adalah tampilan dari sistem CBT online yang kami miliki di Institut Pendidikan Indonesia. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Nah,
Di sini adalah tata cara tes PMB CBT online, computer based test. Jadi kita menggunakan sistem CBT online, jadi tidak langsung bertatap muka. Jadi langsung saja nanti kalian ketika akan melaksanakan tes langsung kunjungi link. Ini adalah linknya. Semuanya menggunakan huruf kecil ya. Jadi jangan sampai salah menuliskan linknya karena tidak akan bisa diakses kalau salah memasukkan link. Baik, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah laptop atau smartphone. Ya, jadi kedua alat ini kita bisa gunakan untuk tes online. Namun saya sarankan untuk menggunakan laptop karena agar kita lebih nyaman melaksanakan tesnya. Karena dilihat dari tampilan tidak ada yang terpotong dan tidak ada yang tidak jelas gitu ya, semuanya jelas kalau menggunakan laptop. Berbeda dengan kalau menggunakan smartphone, kalau smartphone layarnya kecil ya, mungkin tidak akan nyaman dan juga akan repot nanti kita melaksanakannya. Yang kedua adalah tentunya jaringan internet, karena ini online ya, memerlukan internet. Jadi kalian bisa pakai paket data apapun yang penting jaringannya stabil, tidak lup-lup gitu ya. Jadi harus stabil agar tidak terjadi nanti tidak terlalu loading nanti di saat pelaksanaannya. Yang ketiga adalah kartu kwitansi pendaftaran PMB. Itu yang harus disiapkan kayak gini ya. Nanti di sini ada username dan password yang kami cantumkan. Ini adalah untuk kalian login nanti di sini. Itu harus menggunakan username dan password yang tertera pada kwitansi pembayaran. Kalau yang tidak mempunyai kwitansi pembayaran atau misalkan bagi pendaftar online ya, itu sudah diberikan biasanya oleh admin WhatsApp atau WA Center. Username-nya secara langsung via Japri, itu diberikan langsung username dan passwordnya gitu. Jadi langsung kita mulai saja simulasinya. Jadi pelaksanaan online ini ada 3 jalur ya. Ada reguler, PMDK, dan karyawan. Untuk reguler sendiri itu ada tes online, wawancara, dan PMDK tidak ada tes ya, tidak ada tes online, namun hanya wawancara saja dengan mengisi Google Form. Sama dengan untuk jalur karyawan. Namun semuanya tetap dilaksanakan dalam sistem CBT online ini. Kita mulai untuk jalur reguler dulu. Ini adalah akun username contoh panitia ya. Kita login. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu informasi tentang nama kita dan username. Terus langsung kalian klik ujian. Oh, maaf, ini PMDK ya. Kita logout dulu. Kita yang reguler. Nah, ini adalah akun yang jalur reguler. Kita pilih ujian. Nah, di sini kalian pilih tes PMB gelombang 1 2020-2021 ya. Langsung di sini ada aksi, pilih ikuti ujian. Ya, pilih ikuti ujian, diklik ini. Ini diklik. Jadi nanti kalau KIP itu ada gelombang KIP ya khusus di sistemnya. Ini masih contoh yang kemarin yang reguler. Nah, di sini ada informasi nama, NIM, waktu, dan jumlah soal. Nah, di sini kalian wajib memasukkan kode ujian. Kalau kode ujiannya tidak dimasukkan, tidak akan bisa dimulai ujiannya. Jadi saya akan sebar langsung. Kode ujiannya adalah PMB strip 1 ya. PMB strip 1. Langsung saja klik mulai.
nanti untuk kode ujiannya akan diinformasikan melalui grup WA ya. Oke, ini simulasi terlebih dahulu. Nanti ada notifikasi token benar, langsung aja pilih OK. Nah, nanti akan langsung dimulai ya. Misalkan kalau sudah selesai beres, langsung pilih selesai ujian dan klik OK kalau sudah yakin. Nah, di sini nanti akan ada informasi Anda telah mendaftar dengan jalur reguler. Silakan isi Google Form di bawah ini. Kemudian data dan akan dipasi. Nah, kalau nanti KIP itu tidak akan ada isi Google Form ya, karena wawancaranya sudah dilaksanakan pada hari Sabtu gitu ya. Jadi kalau setelah selesai ujian ya tampilannya seperti ini aja ya. Jadi setelah ujian online untuk reguler, maka nanti akan mengisi Google Form atau wawancara lewat Google Form ini. Kita klik saja, ini tinggal diklik. Nanti akan melink ya. Melink ke wawancara. Nah, itu saja tentang tes online atau simulasi online-nya untuk jalur reguler ya. Jadi sangat mudah sekali, nanti tinggal pilih ujian, ikuti, jangan lupa nanti masukkan kode tokennya yang PMB strip 1. Kita coba yang PMDK ya. Nah, untuk PMDK nanti sama alurnya, tinggal klik ujian. Nah, di sini pilih lagi tes PMB gelombang 1 2020-2021, langsung klik. Nanti statusnya PMDK ya. Nah, klik ini, Anda ikut PMDK. Nah, langsung saja tinggal mengisi Google Form. Jadi tidak ada ini tampilan. Sudah aja karena memang untuk jalur PMDK. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab, tapi tidak akan lama, mungkin sekitar 10 menit ya, karena sudah jam 3 juga ini. Baik, maaf Pak, mau nanya ngerjain CBT-nya ke kampus atau dari rumah? Dari rumah boleh ya. Ke kampus juga nggak perlu ya, udah aja dari rumah atau di tempat yang sinyalnya bagus ya, kuotanya aja yang bagus. Tapi kalau misalkan terkendala, apakah boleh ke kampus? Pak Fatur bisa? Boleh ya, boleh ke kampus ya. Kalau misalkan terkendala di rumah ya, boleh ke kampus. Mohon maaf Pak, mau nanya buat rapot di bawah nggak usah, nggak usah dibawa rapot. Izin bertanya untuk tes pelajarannya mencakup pelajaran apa saja ya. Jadi pengetahuan umum ya, seperti TKDA ya, kemampuan dasar akademik ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan prodi yang dipilih sebenarnya ya, tapi lebih kepada TKDA. Pertanyaan CBT itu seperti apa? Pertanyaan CBT itu yang TKDA ya, kalau misalkan Anda searching di Google itu TKDA, soal TKDA itu pasti keluar ya. Ini seperti itu soal-soalnya. Berapa soal? 30 soal ya. Pepatahnya masih 30 soal ya? Oh, 50 soal. 50 soal. Sudah ada penambahan. Pak, untuk keputusan lulus atau tidaknya itu dari kampus atau dari pemerintah? Dari pemerintah ya nanti. Pak, tes CBT-nya dilaksanakan di rumah boleh. Buat terkendala fasilitas boleh ya di kampus. Apakah saat melakukan pengajaran tes CBT akan direkam? Ya akan direkam, makanya ngerjain tes CBT-nya yang benar ya gitu. Jangan sambil nyontek. Izin bertanya Pak, kalau nanti pas masuk ke CBT statusnya harus diganti ke KIP, nanti akan ada informasi lebih lanjut lewat WA ya, bagaimana tata caranya. Materinya seputar apa aja, seputar TKDA. Ngerjain tes CBT bisa di rumah apa boleh. Maaf Pak, untuk waktu ngerjainnya berapa lama? Berapa lama Pak Patur? 120 menit ya ngerjainnya. Itu 50 soal dengan 120 menit. Pengerjaan CBT-nya dibatas waktu Pak, ya dibatas 2 hari itu aja gitu. 120 menit. Kalau sudah login berarti 120 menit pembatasannya. Kalau belum login itu Anda masih bisa mengakses selama 2 hari, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 Juli.
Baik, silakan ada lagi pertanyaan, silakan klik diketik di kolom chat. Mohon maaf Pak, izin bertanya tadi di paparan bahwa bagi peserta yang sudah mengikuti wawancara kemungkinan akan ada 3 hasil, diterima di jalur KIP, diterima di jalur reguler atau ditolak. Bagi yang diterima di jalur reguler, apakah biaya daftar ulang harus langsung melunasi administrasi keuangannya atau boleh dicicil? Boleh dicicil ya. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut, nanti kalau sudah pengumuman kelulusan ya, itu bisa datang ke kampus. Pak, pengerjaan CBT-nya ditentukan mulai jam berapa? Itu biasanya kalau hari Senin itu jam berapa? Buat jam 10 ya? Jam 10-an. Buat yang belum daftar masih bisa daftar nanti, nggak boleh, nggak bisa daftar lagi kalau yang wawancaranya Sabtu dan tes CBT-nya Senin dan juga Selasa. Kalau misalkan daftarnya Jumat, hari tanggal 1 Juli atau hari yang lainnya itu nanti wawancara dan tes CBT-nya itu tanggal 8 Agustus ya, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Maaf Pak, tadi pengerjaannya di kampus atau di rumah? Boleh di kampus, boleh di rumah. 2 hari tes itu 2 kali tes CBT, 1 kali tes ya. 1 kali tes yang bisa dilakukan di antara 2 hari tersebut. Pak, untuk tesnya bebas, boleh tanggal 4 boleh bebas. Pak, untuk materi CBT-nya kalau boleh tahu apa aja ya, materi TKDA ya, Anda bisa searching di Google. Dari jam 10 sampai jam berapa Pak? Itu dari jam 10 24 jam ya Pak Patur ya. Kita buka aksesnya 24 jam untuk hari pertama, hari kedua juga sama 24 jam. Oh, hari kedua sampai jam 8 malam ya. Iya, karena ada perekapan. Pak, kalau yang nggak lulus KIP kuliah bisa masuk daftar jalur PMDK? Nggak bisa ya. Bisa masuk jalur PMDK ya. Kalau misalkan kecuali nanti boleh ya. Kalau misalnya nggak lulus KIP, udah aja nggak usah masuk jalur PMDK kalau menurut saya. Tapi langsung aja daftar ulang ya, karena sudah masuk ke reguler biasanya, gitu ya. Kecuali kalau statusnya ditolak nanti ya di pengumuman kelulusannya. Assalamualaikum Pak, jadi ke kampus saat wawancara saja? Iya, wawancara saja. Pak, cara pengerjaannya lewat aplikasi apa? Nanti bukan lewat aplikasi tapi masuk ke tadi URL-nya ya. Nanti sistem ya. Jadi nanti juga untuk URL-nya akan diberitahukan di grup WA. Alasannya kenapa bisa ditolak ya? Banyak ya. Bisa ditolak itu karena misalkan komunikasinya buruk ketika wawancara, perilakunya nggak benar gitu ya. Masa mau jadi mahasiswa KIP tapi misalkan ke kampus pakai sendal, berpakaian tidak rapi, berpakaian compang-camping, komunikasinya jelek, pakai tata bahasa yang jelek, bicaranya kasar, kemudian sok-sokan datang ke kampusnya, tidak mentaati apa yang sudah dijelaskan, itu pasti bakal ditolak itu. Kalau hari Senin dan Selasa nggak usah ke sekolah ya Pak, nggak usah ke kampus ya, nggak usah ke kampus, bisa di rumah. PMDK apa Pak? Maaf saya nggak ikut dari awal. Browsing aja di internet lah, di Google. Pak, kalau pengumuman keterima apa tidaknya itu menunggu berapa lama biasanya? Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Bisa 1 bulan ya. Pak, untuk yang baru daftar tes CBT tanggal berapa? Kalau yang daftarnya tadi mungkinnya tanggal 30 Juni, ya sama ya nanti hari Senin dan Selasa, tanggal 4 dan tanggal 5. Wawancara per orang berapa menit itu akan terjadi? Wawancara itu per orangnya tergantung dari pewawancara nanti. Yang penting Anda datang dengan manner yang bagus, dengan komunikasi yang bagus, dengan kerapihan yang tadi sudah saya sebutkan, kalau mau lulus. Bapak mohon maaf jika diizinkan saya ingin bertanya secara langsung tidak melalui chat box. Sudahlah, saya udah jelasin di sini. Usah direct message. Bapak kalau jalur PMDK itu sama seperti reguler yang harus bayar. Itu mah kita lagi ngobrolin KIP ya, bukan PMDK. Kalau mau lebih tahu tentang PMDK, datang ke kampus, nanti sama Pak Arif dijelaskan di resepsionis. Biasanya berapa soal Pak kalau wawancara? Wawancara itu banyak ya, hal yang ditanyakannya. Diikuti saja nanti hari Sabtu. Pak, kalau username sama passwordnya kan di bukti pembayaran, gimana kalau bukti pembayarannya nggak ada? Nanti akan ada panitia
ya yang akan berkomunikasi lewat grup WA. Pak, kalau laki-laki yang berambut panjang itu nggak apa-apa atau bermasalah panjangnya segimana ya? Jadi gini ya, kriteria yang baik dan sopan itu kan Anda sudah tahu ya. Kalau misalkan memang rambutnya panjang, kalau menurut saya mendingan dipotong lah ya. Mendingan dipotong kalau misalkan mau lulus gitu. Kalau rambutnya panjang. Nah, kalau daftarnya sebelum tanggal 1 Juli tapi tidak bisa ikut wawancara pas tanggal 2 Juli itu berarti masuknya ke bulan Agustus. Setelah wawancara bisa langsung pulang atau nunggu semua orang langsung pulang. Pak, apakah ada survei ke rumah? Akan ada. Pak, kalau waktu wawancara sekarang nggak bisa hadir, tetap nanti CBT-nya tanggal 4, tetap nanti CBT-nya tanggal 4. Mohon maaf, 2 hari tes itu 2 kali tes CBT atau 1 tes? Itu kan sudah dijawab dari tadi ya. Itu 1 kali tes, cuma dibuka dibuka situsnya itu 2 hari. Pak, di persyaratan dicantumkan mengumpulkan rapot semester 4, 5, dan 6, tetapi dari pihak sekolah nggak dikasih rapot, cuma dikasih transkrip nilai. Jadi nggak apa-apa pakai transkrip nilai, nggak apa-apa pakai transkrip nilai saja. Baik, mungkin Bapak Tur gitu saja ya. Untuk pertemuan kali ini, bagi yang peserta yang membutuhkan banyak informasi bisa nanti dilihat di channel YouTube IPTP karena hasil dari technical meeting sekarang itu akan diupload di YouTube IPTP. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin bisa di screenshot dulu, Pak Patur. Iya. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan keterima ya. Mudah-mudahan lulus. Do your best ya. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan kalau mau lulus. Itu saja ya pesan saya. Kalau mau lulus, jadikan diri Anda itu worth it atau memang layak untuk dijadikan mahasiswa KIP. Terima kasih semuanya. Dan oh ya, pesan saya, kalau ada orang yang mengatasnamakan diri saya lewat WA, lewat telepon, lewat chat, lewat SMS, dan atau pimpinan yang lain, dan meminta imbalan, meminta uang, jangan diturut ya, nggak boleh dikasih. Udah, itu bukan dari IP ya. Jadi jangan dipercaya ya. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan dipercaya ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya, Pak Irsyad, mengatasnamakan pimpinan yang lain, mengatasnamakan IP dan meminta biaya untuk kelulusan KIP, jangan diturut ya. Itu penipuan. Itu nggak ada. Kita di sini nggak seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.